个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 5.1. Chapter 5.1, pandangan pertama melalui gerbang. Karena kekuatan dan toksisitas bawaannya, ular mandala tidak memiliki banyak pemangsa alami. Sebelum mereka mencapai usia 1000 tahun, tubuh mereka akan memiliki warna hijau gelap, dan mereka akan tumbuh 1 meter lebih lama untuk setiap 100 tahun mereka hidup. Pada saat mereka mendekati level 1000 tahun, tubuh mereka dapat mencapai 10 meter. Begitu mereka menerobos, energi di dalam tubuh mereka akan memadat, dan mereka akan terus berganti kulit. Tidak hanya warna tubuh mereka berubah dari hijau gelap menjadi merah muda, tubuh mereka juga secara bersamaan akan menyusut kembali ke 1 meter. Setelah itu, mereka akan menambah 1 meter lagi setiap 100 tahun. Setelah mencapai usia 2000 tahun, mereka akan sekali lagi menyusut menjadi 1 meter. Namun, warna merah muda kulit mereka akan menjadi lebih dalam. Jika kita melihat warna dan panjangnya ular mandala ini, kita dapat melihat bahwa itu seharusnya sudah lebih dari 1300 tahun. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir saya harus menderita sedikit untuk membunuhnya. Petik 2. Tentu saja, Bei Bei tidak mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit baginya dan Tang Ya untuk bergabung dan membunuh Mandala Snake jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Bei Bei, pengetahuan Huo Yuhao tumbuh. Ular mandala ini sebenarnya sangat misterius. Lalu, apakah mungkin akan luruh lagi, begitu usianya mencapai 10.000 tahun? Petik 2. Bei Bei mengangguk dan menjawab, Mandala Snake 10.000 tahun akan menguning. Itu akan menjadi keberadaan yang benar-benar menakutkan. Bahkan para ahli Raja Jiwa tidak akan berani dengan terburu-buru memprovokasi Mandala Snake 10.000 tahun jika mereka bertemu satu. Anda membutuhkan seorang kaisar jiwa, paling tidak, untuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Saudara junior, karena Xiaoya saat ini sedang menyerap cincin jiwanya, ceritakan tentang keterampilan jiwamu. Apa nama skill jiwa yang baru saja Anda gunakan, dan berapa lama Anda bisa mempertahankannya? Ini informasi yang sangat penting. Petik 2. Huo Yuhao sebelumnya telah mendengar pengingat Skydream Ichewom, dan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terungkap. Setelah merenungkannya sebentar, dia berkata, Kakak sulung, keterampilan yang baru saja saya gunakan disebut berbagi deteksi spiritual. Anda seharusnya bisa merasakan jangkauannya, saat ini hanya bisa membantu dalam radius sekitar 30 meter. Ketika kekuatan jiwaku meningkat, jari-jarinya juga harus meningkat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa mempertahankannya, tetapi saya merasa bahwa konsumsi kekuatan jiwanya tampaknya tidak terlalu besar. Petik 2. Tidak mungkin. Bei Bei menatapnya, terperangah. Konsumsi kekuatan jiwa dari skill yang memiliki efek luar biasa seperti milikmu, sepertinya tidak terlalu besar. Mata roh Anda tampaknya terlalu kuat. Selanjutnya, cincin jiwa Anda hanya diperoleh dari babon angin 10 tahun. Ini hampir tidak mungkin dipercaya. Para penguasa jiwa di benua Douluo telah meneliti jiwa-jiwa bela diri selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi tidak pernah ada situasi seperti yang Anda alami dalam buku-buku yang pernah saya baca. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Petik 2. Huo Yuhao menunduk dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Bei Bei merenungkan masalah itu sendiri untuk sementara waktu, dia mengungkapkan senyum dan berkata, Saudara junior,
Anda tidak perlu berpikir terlalu dalam tentang hal itu. Keterampilan jiwa yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Dengan dukungan keterampilan jiwa ini, saya khawatir setiap guru jiwa akan bersedia bekerja sama dengan Anda di masa depan. Namun, saudara junior, Anda adalah guru jiwa tipe spiritual. Di masa depan, apakah Anda berencana untuk berjalan di jalur Master Jiwa Sistem Bantu atau Master Jiwa Sistem Kontrol? Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku juga tidak tahu. Bei Bei berkata, memilih jalan yang akan kamu tempuh sangat penting. Ini secara langsung berkaitan dengan keterampilan jiwa yang akan Anda pilih untuk cincin jiwa masa depan Anda, serta arah kultivasi Anda. Meskipun Anda, seorang guru jiwa tipe spiritual, baru saja mendapatkan cincin jiwa pertama Anda telah mengungkapkan potensi kuat jiwa bela diri Anda. Jika Anda menjadi master jiwa sistem bantu sederhana, saya merasa itu akan sedikit sia-sia. Meskipun saya tidak tahu apa jenis keterampilan jiwa spiritual yang akan Anda kelola di masa depan, saya cenderung membuat Anda menjadi master sistem kendali jiwa. Anda harus menggunakan banyak waktu dan energi untuk mengendalikan spiritual Anda, tetapi jika semuanya berjalan lancar, Anda mungkin menjadi inti dari tim Anda di masa depan. Petik 2. Sebuah tim. Apakah master jiwa harus bergabung dengan tim? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak masa mudanya, dia selalu mengandalkan dirinya untuk kultivasi, dan harus mengalami semuanya untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun kecuali ibunya yang pernah mengajarinya apapun. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Tang. Menurut pendapatnya, kakak tertua sulungnya menjadi lebih penting daripada seorang guru. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi Bei Bei telah mengajarinya banyak hal. Bei Bei dengan sabar menjelaskan, profesi kami sebagai Soul telah berkembang sedikit setelah bertahun-tahun, tetapi gagasan untuk membentuk tim sepenuhnya diciptakan oleh pendiri sekuat Tang Sek kami, 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia dan teman-temannya disebut Shrek Seven Monsters. Ketujuh dari mereka semua memiliki kemampuan yang tangguh, dan bisa melepaskan kekuatan tempur yang bahkan lebih kuat ketika mereka bekerja bersama. Sejak saat itu, kerjasama antara para guru jiwa menjadi satu-satunya jalan bagi perkembangan mereka. Bagaimanapun, kekuatan seorang individu sangat kecil. Misalnya, kerjasama Anda dengan saya barusan. Itu membuat saya lebih rileks selama pertempuran. Xiaoya dan aku juga punya beberapa taktik kombinasi. Sebaliknya, jumlah master jiwa dalam tim biasanya tidak melebihi 10. Di luar tim itu, akan ada master jiwa tipe pertempuran yang bertanggung jawab untuk pertahanan, master jiwa sistem serangan yang bertanggung jawab atas serangan, dan master jiwa sistem kontrol yang baik perintah dan mengendalikan medan perang. Ada juga master sistem tipe jiwa penolong, master jiwa tipe makanan sistem tambahan, master jiwa sistem kelincahan, bersama dengan banyak jenis master jiwa lainnya. Mereka semua memiliki kegunaan yang berbeda dalam sebuah tim. Petik 2. Huo Yuhao tampaknya tiba-tiba mengerti sesuatu ketika dia berkata, lalu, apakah kakak laki-laki tertua-tertua adalah master sistem serangan jiwa? Bei Bei tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, jiwa bela diri saya adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Itu dianggap sebagai jiwa bela diri yang agak kuat di antara jiwa-jiwa binatang. Ia berspesialisasi dalam serangan. Di sisi lain, jiwa bela diri Xiaoya adalah Blue Silver Grace, yang akan memungkinkannya untuk menjadi master sistem kontrol jiwa seperti leluhur mahatinggi Sekte Tang dari legenda. Namun, kemampuan mengendalikannya sebagian besar muncul dalam rumput Blue Silver. Jika Anda juga bisa menjadi master sistem kendali jiwa, kita bisa mengandalkan kombinasi kemampuan mengendalikan spiritual Anda dan rumput Blue Silver Xiaoya. Dengan dua master jiwa sistem kontrol, kita bahkan tidak akan membutuhkan master jiwa tipe alat bantu sistem untuk dapat membentuk tim yang kuat. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan serius, kakak tertua, saya akan mendengarkan saran Anda. Kemudian, saya akan bekerja keras untuk menjadi master sistem kendali jiwa. Hanya saja, bakat alami saya tidak terlalu baik. Kecepatan kultivasi saya sangat lambat. Setelah berbicara ke titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepalanya. Ketika dia membandingkan dirinya sendiri, yang sudah berusia 11 tahun tetapi hanya memiliki satu cincin, dengan Bei Bei atau Tang Ya, bakatnya cukup mengecewakan. Bei Bei menggosok kepala Huo Yuhao dan tersenyum. Bakat hanyalah salah satu bagian dari kesuksesan. Di masa lalu, tidak selalu ada orang yang bisa membimbing Anda di jalur kultivasi Anda.
Tambahkan ke fakta bahwa Anda tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok, dan sudah sangat terpuji bahwa Anda telah dapat mencapai situasi Anda saat ini dengan kerja keras sendirian. Lebih jauh, jiwa bela diri Anda dalam dan dari dirinya sendiri cukup bagus, yang berarti bahwa potensi Anda di masa depan akan sangat besar. Dengan demikian, Anda tidak perlu menyesal. Karena Anda punya waktu sekarang, akan lebih baik bagi Anda untuk berkultivasi lebih banyak. Selama Anda dapat menembus peringkat ke-30 sebelum usia 20, Anda akan memiliki harapan untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Tidak peduli apakah itu aku atau Xiaoya, kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Hanya ekspresi tersentuh yang tersisa di wajah Huo Yuhao. Bei Bei dengan lembut menepuk bahunya. Bertemu denganmu mungkin juga keberuntungan Xiaoya dan aku, karena kami dapat menyelesaikan masalah kenaikan pangkatnya dengan begitu cepat. Setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya, kita bisa kembali ke akademi. Tempat ini tidak cocok untuk penanaman. Anda dapat mengingat teknik surga misterius yang saya katakan sebelumnya tentang Anda sekarang, dan dapat mulai mengolahnya setelah kami mencapai area yang aman. Petik 2. Iya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dalam hatinya, Bei Bei telah menjadi sedikit lebih dari seorang guru baginya daripada Tang Ya.